Pemirsa, saat Anda beraktivitas baik di dalam ruangan atau luar ruangan, tanpa disadari tubuh bisa mengeluarkan keringat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya suhu tubuh karena udara yang cukup panas atau pada saat tubuh bergerak aktif seperti sedang melakukan berolahraga. Seperti yang Anda tahu, keringat adalah proses alami yang terjadi pada tubuh dan memiliki sejumlah manfaat baik bagi kesehatan, seperti mengeluarkan racun dan memperlancar sirkulasi darah. Namun pemirsa, bagaimana bila keringat keluar secara berlebihan atau yang disebut dengan hiperhidrosis? Hiperhidrosis atau keringat berlebih, di mana seseorang mengeluarkan keringat dalam jumlah tak normal dan bahkan bisa keluar saat berada di tengah suhu dingin sekalipun, sampai menembus pakaian atau bercucuran hingga menetes di tangan. Keringat berlebih bukan saja membuat orang yang mengalaminya merasa tak nyaman dan bisa berpengaruh pada kondisi sosialnya. Keringat berlebih bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti melakukan aktivitas olahraga, cuaca yang panas, atau saat seseorang sedang mengalami gelisah. Namun, gejala keringat berlebih juga patut Anda waspadai. Pasalnya ini bisa menjadi indikasi adanya masalah serius pada kesehatan Anda. Terlebih bila keringat dibarengi dengan beberapa gejala lain seperti demam, sakit kepala, hingga nyeri dada. Lalu bagaimana mengatasi masalah keringat berlebih? Berikut penjelasan untuk Anda. Oke, masalah keringat berlebih ini menjadi masalah. Bukan saja untuk pria, tapi juga untuk wanita tentunya. Dan masalahnya bukan cuma bau ya, Dr. Sheila ya. Biasanya tuh jadi kurang percaya diri. Apalagi kalau misalnya ini lagi di studio dingin gitu. Terus tiba-tiba basah semua, badannya kan lucu ya, Dokter Vito. Aneh juga, dan itu harus diketahui dulu. Siapa tahu ada penyakit lain yang kita harus segera diagnosis sebelumnya. Karena itu udah ada bersama kita Dr. Edwin Jim, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Halo Dok, selamat siang. Selamat siang. Kita membahas tadi mengenai keringat berlebih nih. Keringat berlebih kan orang kira paling cuma kenapa sih keringetan aneh nih gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ada penyakit lain yang kita mesti bahas juga ya. Salah satunya tadi mungkin ada orang nih kalau dia lagi serangan jantung, sakit dada, keringat dingin juga salah satu tanda juga sebenarnya. Dan ada penyakit metabolisme juga ya dokter ya. Jadi proses berkeringat adalah proses yang normal sebenarnya. Di mana kita kalau olahraga pasti keringat. Atau lagi keadaan stres pasti keringat. Namun menjadi masalah kalau tidak ada aktivitas fisik, tidak stres tapi berkeringat. Dan itu yang berlebihan jumlahnya, sehingga itu akan jadi masalah. Nah ini banyak juga dok yang misalnya lagi makan, tuh suka keringetan. Itu kalau kayak gitu gimana dok? Jadi keringat itu salah satunya disebabkan karena misalnya kita makan yang pedas atau makanan yang hangat atau panas, maka akan merasa. Itu normal dok? Ya, sebenarnya itu proses fisiologis normal. Katanya kalau tangan keringetan terus kenapa tuh? Apa karena jantung? Nah itu nanti kita akan bahas ya. Nah ini ada mitos atau fakta nih dok yang beredar di masyarakat. Yang pertama, keringat berlebih ini tanda gagal jantung. Jadi ini adalah fakta. Fakta. Dimana kalau orang gagal jantung pada tahap yang akhir, dimana akan sangat susah untuk bernafas, maka tubuh akan respirasi atau pernafasan akan jadi cepat. Dan maka akan juga merangsang sistem saraf simpatis, sehingga akan tubuh berkeringat lebih banyak lagi. Tapi nggak semua yang keringetan berlebih itu berarti sakit jantung kan dok? Tapi tidak semua, dalam artian gagal jantung yang akhir. Tahap akhir biasa akan sangat berkeringat. Salah satu ciri-cirinya, karena jantung lagi lemah dan dia berusaha untuk butuh tenaga ekstra lah yang jelas untuk dia bisa memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Sehingga dia bekerja keras ketika sementara lagi istirahat juga, makanya akhirnya keringetan. Tapi kalau gagal jantung yang tahap awal, biasanya sih tidak hiperhidrosis, tidak keringat berlebihan. Nah berikutnya dok, keringat berlebih dapat timbul karena gangguan tiroid. Ini mitos atau fakta dok? Ini adalah fakta. Dalam artian terutama hipertiroid atau kelenjar hormon tiroidnya memproduksi hormon tiroid yang berlebihan. Sehingga akan merangsang keringat berlebihan. Tapi harus diingat bahwa hipertiroid ada gejala lain selain keringat berlebihan. Jadi biasanya akan jantung berdebar, kemudian akan sering susah untuk tidur ya, bisa untuk diare, bisa juga suhu badannya agak demam gitu ya. Dan kalau yang kelebihan juga sampai berat badannya turun jauh. Hipertiroid. Jadi dia selain keringat dingin tadi ya, orang jadi kurus, mungkin matanya lama-lama belalak. Matanya akan lebih menonjol gitu ya. Menonjol jadinya ya. Betul. Gimana dengan diabetes dok? Jadi
banyak nih masyarakat yang menganggap kalau keringat berlebih ini juga pertanda dari penyakit diabetes. Itu mitos atau fakta, Dok? Jadi kalau dilihat bahwa keringat berlebihan itu banyak penyebabnya. Diabetes itu juga fakta bahwa diabetes bisa menyebabkan keringat berlebihan. Diabetes yang bagaimana? Pertama yang paling sering itu kalau diabetes tapi hipoglikemi atau gula darahnya rendah sekali, maka akan sangat berkeringat. Namun selain itu bisa juga karena diabetes lama terjadi gangguan saraf atau disebut neuropati. Jika neuropati, maka sistem saraf otonom itu akan terganggu. Ya. Sehingga bisa menyebabkan keringat yang berlebihan. Tapi catatan harus diingat bahwa harus dipastikan gula darahnya tinggi atau tidak. Karena kalau diabetes pasti gulanya harus tinggi. Kalau hanya keringat dan gulanya normal, berarti bukan karena diabetes. Nah, selanjutnya nih, Dok. Keringat berlebih dapat timbul akibat kecanduan dari minuman keras. Mitos atau fakta, Dok? Fakta jika orang yang kecanduan dan dia kayak istilah sakau gitu ya. Iya, jadi kayak kecanduan narkoba dan juga ya, tidak Dok, ya? bisa mendapatkan minuman keras, dia akan akan berkeringat banyak. Itu betul. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak sakau biasanya tidak berkeringat. Berarti ini untuk peminum yang sudah berat banget ya, Dok, ya? Iya. Atau ini bagian dari proses dia ketika dia nggak dapat minuman itu ya dia gelisah gitu kan. Akan gelisah. Bagian dari proses kegelisahan dia itu. Jadi respon tubuhnya gitu loh yang begitu ya. Berikutnya nih, bahwa keringat ini dapat dipicu karena kehamilan. Jadi keringat berlebih ini dipicu karena kehamilan. Mitos atau fakta? Betul. Ini ada mitos, ada faktanya. Dalam artian pada kehamilan yang normal, biasanya sih tidak akan berkeringat berlebihan. Kalau misalnya udah besar tuh, Dok, kandungannya, biasa tuh ibu-ibu yang kandungannya besar tuh kayak padahal ruangannya dingin tapi kepanasan terus bahkan dan banyak banget nih, Dok, sampai potong rambut itu. Iya. Jadi itu, Dok? biasanya orang kalau hamil, terutama kalau yang sudah 9 bulan atau 8 bulan menjelang kelahiran, udah sangat besar. Iya. Sehingga dia akan sangat aktivitas fisiknya meningkat. Dalam artian dia jalan ada beban ya, otomatis akan seperti olahraga, akan berkeringat. Dari posisi tidur mau duduk aja setengah mati. Karena berat jadi kayak olahraga gitu seperti ya, olahraga, betul. Okay. Tapi pada orang tertentu bisa juga jadi fakta dalam artian karena hamil gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu akan salah satu yang bisa menyebabkan keringat berlebihan. Berikutnya. Fakta atau mitos, katanya stroke dapat memicu keringat berlebihan. Jadi adalah fakta, tapi tidak pada semua kasus. Jadi ada sebagian kecil kasus di mana gangguan dari sarafnya itu akibat stroke, maka menyebabkan gangguan saraf otonomnya, sehingga akan berlebihan keringatnya. Namun pada sebagian besar kasus, tidak masalah, orang stroke tidak menyebabkan keringat berlebihan. Namun pada keadaan tertentu bisa keringat berlebihan. Oke. Betul. Masih menarik nih. Bagaimana tips bagi orang yang mungkin punya keringat berlebihan nih? Contoh mungkin ini ya. Iya. Ini jadi ada orang mungkin untuk sapu tangan nggak cukup. Jadi harus begini ya, kayak handuk kecil gitu. Iya. Bisa diperos nanti keluar gitu banyak nanti isinya ya. Ya. Jadi ini kadang orang mesti siap begini. Nah, gimana nih tipsnya untuk orang yang keringat berlebihan gitu? Jadi kalau orang keringat berlebihan, pertama jangan pakai baju yang terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, otomatis sirkulasi ventilasi udaranya akan kurang. Sehingga panasnya akan susah untuk keluar ya. Kemudian ya jangan sampai di suhu udara yang terlalu panas, kan itu kan memicu. Ya. Kemudian bisa pakai antiperspiran. Ya banyak dijual di toko-toko ya. Misalnya kayak begini, kita bisa gunakan ini ya, antiperspiran supaya mengurangi produksi dari kelenjar keringat. Nah, Bisa juga misalnya pakai bedak ya. Oh iya. Itu Ya. berarti ini masyarakat perlu tahu ini bukan cuma sekedar wangi-wangian tapi bisa mengurangi produksi keringat juga ya, Dok, ya? Betul. Ini sebenarnya awalnya ini deodoran tapi sekarang sudah ditambah dengan antiperspirannya ya. Tidak ada wanginya tapi juga mengurangi produksi kelenjar keringat. Oke. Ya, itu sebenarnya antiperspiran itu masyarakat mungkin sebagian masih belum terlalu mengerti. Sebenarnya bedanya apa sama deodoran? Oke. Jadi kalau antiperspiran itu terutama untuk mengurangi produksi keringat dari kelenjar keringat. Kalau deodoran lebih berfungsi untuk pewangi, memberi harum gitu ya, pewangi. Nah, Kalau ini, Dok, kalau misalnya bedak, itu bedak yang seperti apa sih yang baik digunakan dan seberapa banyak tuh? Ada juga yang
Kalau zaman dulu tuh dibilangnya burket gitu kan. Jadi kayak bubur ya? Sebenarnya sih kalau keringat secara langsung untuk menghambat di kelenjar keringat sebenarnya sih enggak. Cuma kalau bedak biasanya tuh kalau keringat kan basah. Kita kasih bedak sehingga akan kering, menjadi kering. Tapi dia tidak mengurangi produksi dari kelenjar. Jadi makanya jadi bubur tadi itu. Iya. Burket jadi tadi. bubur ya dok ya. Jadi kalau produksi tetap banyak dikasih bedak, Jadi keringat berlebih ini katanya kan bisa akibat dari infeksi dari tubuh katanya gitu. Nah, kita harus luruskan nih, gimana nih sebenarnya? Oke, jadi salah satu akibat dari infeksi salah satunya bisa menyebabkan kelenjar keringat yang berlebihan. Misalnya kalau kita infeksi tuberkulosis, infeksi paru, akan kelenjar keringat banyak, keringat berlebihan. Bisa juga infeksi parotis, parotitis ya. Kelenjar liur misalnya. Kelenjar liur akan juga keringat ya. Kita infeksi, semua infeksi, misalnya malaria, kita akan keringat banyak. Setelah demam tinggi, tubuh akan menjadi normal, biasa akan keringat. Sebenarnya keringat ini tujuannya apa? Untuk mendinginkan tubuh, untuk mengurangi panas dari tubuh. Jadi mitos atau fakta? Itu adalah fakta. Fakta. Jadi pertama, jika kita keringat berlebihan, kita harus pastikan ini normal atau tidak normal. Jika keadaan istirahat pun kita keringat berlebihan, maka kita perlu memeriksakan diri ke dokter. Memastikan apakah ada kelainan yang lain atau hanya kelenjar yang produksinya berlebihan. Kelenjar keringat yang produksinya berlebihan. Jadi harus kita pastikan periksa ke dokter untuk lihat ada penyakit yang lain atau tidak. Dan untuk yang misalnya masih nih berkeringat banyak dan ternyata memang tidak ada penyakit ya, ini bisa ada solusinya seperti antiperspiran tadi, dan itu bisa mengurangi dari keringat yang berlebihan. Jadi nggak cuma untuk memberikan efek wangi saja. Terima kasih banyak dokter Terima untuk kasih. penjelasannya.